Shalom kasih Kristus. Bila kita mengamati perkembangan dunia yang semakin canggih dan kemajuan teknologi yang semakin dahsyat, saya berharap tidak membuat kita tergoda dengan berbagai hal yang dapat menyesatkan iman dan percaya kita. Sepanjang minggu ke depan, renungan melekat dalam Tuhan mengajak kita untuk tetap berdiri dalam Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kehidupan rohani kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga hidup kita semakin serupa Kristus. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu yang indah ini. Di hari yang baru yang kami nikmati, Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu terus menghiasi iman percaya kami, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau. Roh Kudus, urapi kami semua, sehingga apa yang disampaikan lewat renungan hari ini membuat kami semakin mengerti tentang firman Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Inilah yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Injil yang palsu. Terdapat dalam Matius 7 ayat 1, demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Kekasih Kristus, bila kita ingin membeli produk fashion dengan merek kelas atas seperti Gucci, Elle, Adidas, Boss, Puma, Pierre Cardin, dan lain-lain, dengan harga murah, di mana harga tersebut memiliki perbedaan harga ratusan kali lipat dari harga barang aslinya. Barang palsu tersebut akan banyak dijumpai dan bertebaran hampir di setiap tempat bertransaksi, di antaranya di mal, pasar, penjual kaki lima yang menawarkan barang-barang palsu merek fashion ternama tersebut. Jadi barang-barang palsu banyak beredar di sekitar kita. Berdasarkan studi Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan yang disingkat MIAP dan Universitas Indonesia, kerugian karena perdagangan barang palsu di Indonesia diperkirakan mencapai 65,1 triliun rupiah pada tahun 2014. Dari data Organization for Economic Cooperation and Development, didapat angka pembajakan merek di seluruh dunia yang cukup fantastis. Jumlah total import barang palsu pada 2013 mencapai 461 miliar dolar atau sekitar 6.000 triliun. Sekarang, apa yang terjadi apabila kita mempercayai Injil yang palsu? Ini bukan sekedar kesalahan yang sepele, tetapi ini menyangkut kehidupan kekal. Lalu, bagaimana agar kita dapat membedakan mana Injil yang benar dan mana Injil yang palsu? Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 20 juga meminta para pembaca untuk berhati-hati dan waspada, bukan terhadap barang, tapi terhadap nabi-nabi palsu. Mereka menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, sebagaimana tercatat dalam Matius 7 ayat 15. Pada sekitar abad keempat, sangat marak dengan munculnya banyak sekali Injil-Injil atau tulisan suci yang lain dari yang diakui oleh jemaat Kristen. Dengan itu berkembang pula bidat-bidat dengan ajaran-ajarannya yang sesat, yang mau menumpang nama Kristen. Tentu saja tujuan dari semua itu adalah untuk mencegah orang luar untuk masuk memeluk iman Kristen yang benar, dan juga untuk membingungkan umat Kristen serta menghancurkan pesan suci. Kebanyakan dari tulisan-tulisan itu mengandung ajaran gnotisme yang sangat bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Mereka, maksudnya nabi palsu, sepertinya memberitakan Injil, tetapi ternyata motivasi dan tujuan untuk kepentingan diri dan kelompoknya, seperti mencari uang, mencari kemuliaan diri, melayani perut mereka sendiri, bahkan yang berbahaya adalah memanipulasi Injil atau memutarbalikkan kebenaran Injil dengan kebenaran ajaran sendiri yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Apa yang terjadi ini sangat mirip dengan kesesatan bangsa Israel dahulu.
Baru saja mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan di Sinai, mereka sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala, sebagaimana tercatat dalam Keluaran 32 ayat 8 dan Ulangan 9 ayat 16. Segera lupa mereka menyimpang. Jadi kita harus makin waspada, dan untuk mewaspadainya kita harus tetap melekat dalam Tuhan dengan setia berdoa dan minta agar Tuhan memimpin kita dalam pengertian firman Tuhan, membaca dan belajar dasar-dasar firman Tuhan agar kita memiliki pondasi rohani yang kuat. Kita juga harus memperhatikan buah dari pemberitaan yang diajarkan. Apakah mengajarkan kebencian, mencari uang, mencari kemuliaan diri, mengarahkan orang bergantung pada pengajarannya atau doktrinnya, bukan mengajarkan pribadi Tuhan sebagai yang utama, mengalihkan kepercayaan bahwa Alkitab adalah firman Allah dan memudarkan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7, Paulus mengatakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Berangkat dari kenyataan di atas, maka betapa pentingnya mempelajari, mendalami, dan menekuni firman Tuhan, agar kita dapat melindungi dan membentengi diri dari berbagai ajaran dan pewartaan dari nabi-nabi palsu yang tidak sejalan dengan Injil Kristus." Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Teguhlah berdiri dalam Tuhan dengan memiliki pondasi iman yang kuat, dan awasilah pengajaran yang kita terima, dan bawalah diri kita untuk terus menjadi dewasa rohani, sehingga kita menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita, agar melalui hidup kita banyak orang akan datang kepada Yesus dan mengalami kasih-Nya. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk terus melekat di dalam Engkau, dan agar kami juga tertanam dan memiliki pondasi yang kuat dalam iman percaya kami, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan ajaran palsu yang seringkali membuat kami bimbang, bingung. Tapi biarlah lewat kebenaran firman ini kami disadarkan, dibawa untuk mengerti dan terus tertanam di dalam Engkau, Tuhan. Tuhan pimpin kami, dan ini yang menjadi satu pengharapan di dalam iman percaya kami, di mana kami semakin dewasa di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.